أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأتم المبعوث الأكرم الممنوع سر النون والقلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak Tuan Guru Khairul Faridi LCMA yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, dipanjangkan umurnya, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin dan hadirat yang dimana akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini, kita melaksanakan salat sunat tarawih. Kita mulai dari salat Isya berjamaah, kemudian salat sunat tarawih hingga kita menghadiri majelis taklim. Tidak lain kalau bukan karena taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Banyak orang yang ingin kam min unas yatamannawna al-hudur min majalis al-ilm, majlis min majalis dzikr. Ada berapa banyak orang yang ingin hadir menghadiri majelis ilmu. Ada berapa banyak yang orang yang ingin hadir majelis zikir. Ada berapa banyak orang yang ingin menghadiri majelis salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan taufik. Seketika seseorang ingin beramal soleh, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan taufik, dia tidak bisa beramal soleh. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa mendirikan salat Isya berjamaah lalu dilanjutkan dengan salat tarawih. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, salat Isya secara berjamaah itu fadilahnya besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man shallal Isya bil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, itu sama seperti dia bangun ibadah setengah malam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shallal fajri bil jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah." Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka di sini kita harus enggak cukup kita salat Isya kemudian harus ditambah balas dengan salat subuh secara berjamaah. Apa ganjarannya? Fa ka'annama qama al-laila kullah. Itu seperti dihitung seperti ibadah semalam suntuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, dikatakan Sayyidus Syuhur, panglimanya, rajanya, tuannya para bulan. Di bulan Ramadan segala perkara yang sunnah dijadikan sebagai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara sunnah, pahala pekerjaan sunnah itu dihitung seperti pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Ini merupakan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang wajib bagaimana? Itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita syukuri. Tidak ada kita dapatkan keberkahan dan kebaikan yang seperti ini kecuali ada di bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah melewati belasan hari, mungkin sekarang kita masuk ke malam ke-14, ya. Sekarang jadi para ulama itu membagi Ramadan itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ramadan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama qismur rahmah, bagian rahmat. Bagian rahmat itu dari 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Ini kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sudah kita lewati. Kita masuk kepada bagian kedua. 11 sampai 20 Ramadan itu dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qismul maghfirah, bagian pengampunan. Jadi barang siapa yang ingin pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, falyahtam bihadza. Maka dia harus menjaga. Ya, maka dia harus memanfaatkan 10 pertengahan di sini sebelum datang 10 terakhir 21 sampai 30 Ramadan itu dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-'itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Semoga dengan hadirnya, dengan berpartisipasinya, dengan ibadah kita malam hari ini bisa membawa kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salat tarawih ia adalah simbol, ciri khas dari ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Tidak kita temukan salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Ini masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qiyam, barang siapa yang rajin, barang siapa yang memakmurkan, barang siapa yang memanfaatkan, barang siapa yang mempergunakan
waktu di bulan suci Ramadan, terutama di malam hari, itu ganjarannya akan diampuni dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan. Salah satu makna min ma'ani qiyam fi syahri Ramadan salatut tarawih. Salah satu makna dari makna qiyam di dalam bulan suci Ramadan adalah menghadiri salat tarawih. Bayangin aja di dalam salat tarawih itu ada berapa kebaikan, ada berapa keberkahan, ada berapa faidul minnah min Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita syukuri. Ini harus kita syukuri. Salah satu makna juga dari qiyam di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Qur'an. Makanya bulan suci Ramadan dinamakan Syahrul Qur'an. Syahr Ramadan iddat musammayat. Ada beberapa nama. Salah satu dari nama bulan suci Ramadan Syahrul Qur'an. Yaqulul Maula Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa Allah menurunkan Al-Qur'an? Untuk apa kita diberikan Al-Quran? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai pembeda mana yang baik, atau mana yang hak dan mana yang batil. Ini yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan. Siang hari kita baca Quran, malam hari kita baca Quran. Ketika menunggu sahur, ketika menunggu berbuka, kita kita sibukkan diri kita untuk membaca Quran biqadril istita'ah. Semampu kita. Ini semampu kita. Dikisahkan Imam Jamalul Lail namanya. Beliau ini tidak berani membaca Quran di siang hari. Beliau kan bulan suci Ramadan itu Syahrul Quran. Kita dianjurkan untuk membaca Quran. Thulul lail wa thulun nahar, kan sepanjang hari dan sepanjang malam. Itu kita harus membaca Quran. Tapi Imam Jamalul Lail, beliau tidak berani membaca Quran di siang hari. Beliau hanya membaca Quran di malam hari. Falamma su'ila, ketika ditanya, kenapa wahai imam, engkau tidak pernah membaca Al-Quran di waktu siang hari? Faqala hadzal imam, maka Imam Jamalul Lail ini mengatakan, aku takut. Itu kutanya, kenapa engkau takut? Kemudian Imam Jamalul Lail mengatakan, aku seketika membaca Quran itu aku merasakan seperti madu di lisanku. Nikmat bacaan Quran itu aku rasakan seperti madu, seperti susu yang ada di lidahku. Maka aku takut ketika membaca Quran di siang hari, aku memakan madu itu, aku memakan susu itu, yang dimana itu merupakan kenikmatan dari baca Quran. Itulah sebabnya aku nggak berani membaca Quran di siang hari, karena bacaanku itu seperti aku merasa madu. Aku takut ketika menghirup madu itu membatalkan puasa. Itu makom kita belum sampai kepada di sana. Ini merupakan ibrah bagaimana dengan bacaan Al-Quran. Kita sudah nikmat dengan tablet, dengan elektronik dan lain sebagainya. Falamma su'ila ulama, ketika ulama itu ditanya, kaifa kanu yaqra'una al-Quran fi zamanikum, bagaimana orang-orang membaca Quran di zaman kalian? Apa kata ulama ini? Hum yaqra'una al-Quran, mereka di zaman kami dulu orang-orang membaca Quran seperti kalian memegang HP di zaman sekarang. Ini perbedaan kita dengan orang-orang zaman dulu. Mereka gemar membaca Quran zaman dulu itu sama seperti kita memegang handphone di zaman sekarang. Kita tidak mengatakan handphone itu mudarat. Sayyidul Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur radhiyallahu anhu mengatakan al-jawal kal kaub kal ina. At-telefonat kal ina, telepon atau handphone genggam atau HP itu seperti wadah. Alat elektronik itu seperti wadah katanya. Jika engkau taruh di wadah itu sesuatu yang bersih, maka bersihlah wadah itu. Tapi jika kau isi dengan sesuatu yang kotor, maka wadah itu akan menjadi kotor. Begitu pula HP itu. Jika engkau isi dengan perkara maksiat, buruklah dia. Tapi jika handphone itu engkau isi dengan zikir, itu merupakan wasilah untuk membaca Quran. Kan sekarang banyak di Play Store itu aplikasi-aplikasi Quran. Intinya jika kita pergunakan elektronik itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan juga bulan ini Syahrul Ikhtibar, bulannya ujian. Apa yang menguji kita? Atau seperti apa bentuk ujian yang ada pada bulan suci Ramadan? Hawa nafsu. Rasulullah SAW ketika balik dari perang sebelum datang bulan Ramadan, apa katanya? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali atau kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat itu protes, ya Rasulullah, bukankah perang jihad bersama orang kafir itu dinamakan dengan jihad yang besar? Lalu kenapa engkau mengatakan jihad kecil? Rasulullah tersenyum dan mengatakan, jihad yang kita lakukan melawan orang kafir itu jihad kecil. Kita akan menghadapi jihad yang besar di bulan suci Ramadan, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan nafsu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit.
Ya, nah ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, ini kita berbicara kita bedakan bagaimana susahnya hawa nafsu itu bandel sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan akal pertama dibangkitkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man ana wa man anta. Itu kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal. Sekali lagi, akal itu adalah makhluk. Ya. Apa kata Allah? Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Akal mengatakan ana abduk wa anta rabbi. Aw anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu kata akal. Patuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hawa nafsu, apa katanya? Man ana wa man anta. Kemudian hawa nafsu mengatakan ana, anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dari jawaban di sini kita sudah menemukan bagaimana pelencengan, bagaimana inhirafat, sesuatu yang keluar dari jalur yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengikhafnya dengan menaruh di neraka jahanam yang paling bawah. Ini supaya menjadi pembelajaran bagaimana hawa nafsu itu sangat susah, sangat bandel, susah orang untuk bisa menjaganya. Maka dengan momentum hadirnya bulan suci Ramadan, kita manfaatkan diri kita untuk melawan hawa nafsunya. Cara terbaik untuk bisa melawan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan, dengan memaksimalkan, dengan mempergunakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jika dengan bulan suci Ramadan kita belum dekat dengan Allah, lalu kapan kita akan dekat dengan Allah? Ini merupakan cara yang paling baik. Ini merupakan cara yang paling mudah. Al-ikhtisar, ringkas, sesuatu yang paling ringkas untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa menghalangi kita? Seketika surga itu dibuka di bulan Ramadan, seketika neraka itu ditutup di bulan Ramadan, seketika para setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Apa yang membuat orang itu bisa terus berbuat maksiat? Surga dibuka. Lalu kenapa orang itu masih saja mengerjakan mukhalafah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini, dengan berpartisipasinya kita menghadiri salat sunat tarawih bisa menjadi amal ibadah kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di masjid, yang di tempat ini dan yang di rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah kita puasa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai doa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.